Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masih melanjutkan tentang tafsir Ibnu Katsir surat Al-Fatihah. Pentingnya membaca Al-Fatihah dalam salat. Dari hadis sahih di atas dapat diambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Kata salat dalam hadis, "Qasamtu as-salah baini wa baina abdi," adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi maksud hadis itu aku membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Al-Isra ayat 110. Kata salat terkadang digunakan dengan makna pembacaan Al-Fatihah dalam salat. Ini menunjukkan betapa penting dan agungnya bacaan Al-Fatihah dalam salat. Ini adalah rukun salat yang paling agung. Penyebutan istilah salat padahal maksudnya adalah bacaan Al-Fatihah menggambarkan pentingnya bagian ini. Ini semua menunjukkan bahwa dalam salat wajib membaca Al-Quran. Keharusan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Hadis di atas menunjukkan pentingnya membaca Al-Fatihah dalam salat. Muncul pertanyaan, apakah pembacaan Al-Fatihah merupakan rukun salat? Apakah jika tidak membacanya, salatnya menjadi tidak sah? Ada dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama, menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, membaca Al-Fatihah bukan keharusan dalam salat. Yang wajib adalah membaca apa saja yang ada dalam Al-Quran, baik Al-Fatihah atau surah lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faqra'u ma tayassara minhu." Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Al-Muzammil ayat 20. Selain itu, dalil keumuman hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
tentang kisah orang yang berbuat kesalahan dalam salatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kamu akan mengerjakan salatmu, bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada lelaki tersebut agar membaca apa yang mudah dari Al-Quran. Beliau tidak menentukan agar membaca Al-Fatihah. Kedua, pendapat imam yang tiga, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta mayoritas ulama. Mereka menegaskan bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam salat adalah wajib. Dengan kata lain, tidak sah salat jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan hadis, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khadajun." Barang siapa yang salat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya khadaj atau tidak sempurna. Yang dimaksud dengan khadaj adalah kurang. Kata khadaj dalam hadis ini dapat ditafsirkan dengan tidak sempurna. Argumentasi lainnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak dianggap salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah tidak harus dibaca untuk setiap rakaat, tetapi sebagian besar rakaatnya saja. Keempat, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib untuk setiap rakaat salat. Ini berlaku untuk salat wajib ataupun salat sunnah. Pendapat yang paling kuat adalah seperti yang disampaikan Imam Syafi'i dan para pendukungnya. Membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat adalah wajib. Dalam salat apapun, baik salat wajib maupun sunnah. Al-Fatihah adalah rukun salat. Jika tidak dibaca, batallah rakaat salatnya. Kemudian tentang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan Al-Fatihah oleh makmum dalam salat berjamaah. Ada 3 pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama, membaca Al-Fatihah wajib bagi makmum sebagaimana wajib bagi imam, baik dalam salat yang dipelankan atau sir
maupun yang dikeraskan atau jahar. Ini merujuk pada keumuman hadis sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat yang kedua adalah makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah baik salat berjamaah sir maupun jahar. Dan pendapat yang ketiga adalah wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah dalam salat sir, merujuk pada keumuman hadis yang telah disebutkan. Namun, tidak wajib membacanya dalam salat jahar. Dalam hal ini, makmum hanya wajib mendengarkan bacaan imam. Dalil yang dijadikan rujukan kelompok ketiga adalah hadis riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Dan apabila dia membaca, diamlah kalian. Alasan lainnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a al-imamu fa'ansitu." Apabila imam membaca, diamlah kalian. Ini adalah argumen yang dipegang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian, pendapat yang paling kuat adalah yang ketiga, rujukannya hadis Bukhari dan Muslim yang mewajibkan makmum untuk diam mendengarkan apa yang dibaca imam. Masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah seperti di atas menjadi bukti keistimewaan surah ini. Dalam memuat hukum-hukum fikih, hal ini tidak dimiliki surah-surah lainnya. Jelas, ini menguatkan keutamaan surah ini. Selanjutnya tentang tafsir isti'adzah. Isti'adzah atau ta'awudz adalah ucapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah untuk dijaga dari gangguan setan. Keharusan berlindung dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kita untuk meminta perlindungan dari setan ketika akan membaca Al-Quran. Begitu pula ketika melakukan aktivitas ibadah lainnya. Apalagi saat diganggu keburukan setan. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Jadilah engkau pemaaf
dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, berlindunglah kepada Allah. Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fussilat ayat 34 sampai 36. Melalui ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita agar berdiplomasi dengan musuh dari kalangan manusia, berbuat baik kepadanya agar sadar dan kembali ke karakter aslinya yang baik, yaitu kembali bersahabat. Sementara kepada setan, musuh manusia yang paling besar, Allah memerintah kita berlindung kepadanya. Tak ada kebaikan dari diplomasi dengan setan dan berbuat baik kepadanya. Ia memang selalu merusak anak cucu Adam. Ini adalah buah permusuhannya yang dalam dengan Adam dan keturunannya. Permusuhan setan kepada manusia. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan permusuhan setan kepada manusia,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya, ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguh, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf ayat 27. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh, setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan mereka agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Fatir ayat 6. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bi'sa lidh-dhalimina badala. Patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Kahfi ayat 50. Musuh bebuyutan ini, setan, telah berjanji untuk menyesatkan keturunan Adam. Dia juga telah bersumpah kepada Allah akan hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas atau terpilih di antara mereka. Surat Shad ayat 82 sampai 83.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya, setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya, kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang menyekutukannya dengan Allah. Surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui ayat terakhir ini untuk berlindung dari setan tatkala hendak membaca Al-Quran. Selanjutnya tentang berta'awudz ketika akan membaca Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan waktu membaca ta'awudz, sebelum atau setelah membaca Al-Quran. Pertama, Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakhai, dan Dawud bin Ali Al-Zahiri yang menisbahkan pada pendapat Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa membaca ta'awudz dilakukan setelah membaca Al-Quran. Ini merujuk pada zahir ayat untuk menolak rasa ujub atau bangga diri setelah melakukan ibadah. Ini adalah pendapat yang aneh. Kedua, ta'awudz dilakukan sebelum dan setelah membaca Al-Quran. Ini menyatukan dua pendapat yang mengatakan di awal dan lainnya mengatakan di akhir. Ini juga dinisbahkan pada pendapat Imam Malik, namun pendapat ini pun janggal. Ketiga, ta'awudz dilakukan menjelang membaca Al-Quran untuk menolak gangguan setan. Pendapat inilah yang paling kuat. Adapun ayat فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ memiliki makna bahwa jika kamu hendak membaca Al-Quran, mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setan yang terkutuk. Ayat ini senada maknanya dengan praktik wudu sebelum melaksanakan salat. Maksudnya, sebelum melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Makna ayat di atas, jika hendak melaksanakan salat, basuhlah muka dan tangan. Ini telah diketahui bersama bahawa wudu dilakukan sebelum salat, bukan ketika atau setelah salat. Demikian pula pembacaan ta'awudz dilakukan ketika akan membaca Al-Quran. Selanjutnya tentang tuntunan Nabi SAW. Dalil-dalil yang menguatkan pendapat di atas semuanya sahih. Di antaranya yang pertama, hadis dari Sulaiman bin Surad. Ia berkata, ada dua orang laki-laki yang saling menghina satu sama lain di sisi Rasulullah SAW, sementara kami sedang berada di sisinya. Salah satunya menghina yang lainnya dalam keadaan marah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguh, aku tahu betul ada satu kalimat yang jika dibacakan akan menghilangkan rasa marahnya, yaitu kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kami berkata kepada yang marah tersebut, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan Rasulullah tadi? Laki-laki yang marah itu berkata, aku ini bukan orang gila. Ia pun enggan membacanya. Yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jika Rasulullah SAW hendak melaksanakan salat malam, beliau mulai dengan membaca takbir, lalu membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Thumma yaqulu la ilaha illallah thalathan. Thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maha suci engkau wahai Allah, demi kemuliaanmu, demi kesucian namamu, dan maha tinggi keagunganmu, tiada ilah yang hak diibadahi selain engkau. Kemudian membaca La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, 3 kali. Kemudian beliau membaca A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, yaitu dari kesempitan, tiupan,
dan embusan rayuannya. Selain hadis di atas, ada beberapa hadis yang semakna, misalnya hadis dari Ibnu Mas'ud dan Abu Umamah Al-Bahili. Kesimpulannya, membaca ta'awudz dilakukan ketika ingin dan akan membaca Al-Quran. Ta'awudz adalah sunnah yang dianjurkan. Pertanyaan mendasar, membaca ta'awudz itu wajib atau hanya sebatas anjuran? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, hukum membaca ta'awudz adalah wajib, baik dalam salat maupun di luar salat. Pendapat ini dikemukakan Atha bin Abi Rabbah dengan merujuk pada zahir ayat. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah. An-Nahl ayat 98. Perintah pada ayat tersebut menunjukkan wajibnya membaca ta'awudz. Rasulullah SAW pun biasa membacanya. Rasulullah pun biasa membacanya. Jika tidak dibiasakan beliau, tentu hukumnya tidak wajib. Selain itu, yang lebih penting adalah alasan untuk mencegah datangnya gangguan setan. Ini hukumnya wajib. Kaidah fikih, jika suatu kewajiban tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Jadi, membaca ta'awudz menjadi wajib karena akan mencegah datangnya gangguan setan. Pendapat yang kedua mengatakan, membaca ta'awudz wajib hanya untuk Rasulullah SAW, tidak untuk umatnya. Dan pendapat yang ketiga, orang yang salat wajib tidak perlu membaca ta'awudz. Orang yang salat wajib tidak perlu membaca ta'awudz. Bacaan ini hanya dilakukan pada salat malam di awal bulan Ramadan. Pendapat ini dikemukakan Imam Malik. Dan pendapat yang keempat mengatakan membaca ta'awudz adalah sunnah yang dianjurkan untuk dibaca baik dalam salat wajib, salat sunnah maupun hendak membaca Al-Quran. Inilah pendapat yang paling kuat. Membaca ta'awudz adalah sunnah, bukan wajib. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.